Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 180 Menara Medis Istana Neraka. Tuanku, bukan seperti itu yang terjadi, kata Grey Wolf cepat. Lalu apa? Feng Jiu melipat kedua tangannya di dada dan melirik ke arah Grey Wolf sambil berkata, beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak menatapku saat aku ingin berganti pakaian? Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak mencoba melepaskan pakaianku? Anda. Aku. Bagaimana denganku? Meskipun wajahku sudah rusak, aku masih sangat pemilih. Seseorang sepertimu dengan tubuh seperti papan cuci dan wajah tampan seperti anak laki-laki benar-benar tidak akan cukup menyenangkan di mata tuan muda ini. Wajah Feng Jiu penuh dengan penghinaan dan nada bicaranya sangat ringan. Namun, kata-kata yang diucapkan di ruangan itu membuat semua orang terdiam karena mereka semua menatapnya seperti dia adalah sejenis monster. Bahkan Grey Wolf menatapnya dengan mata melotot, wajahnya tercengang karena terkejut. Sudut mulut penguasa neraka berkedut hampir tak kentara saat ia menatap sikap berani dan agresif pemuda itu tanpa menunjukkan sedikit pun rasa malu. Ia tak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangannya dari pemuda itu dan segera berbalik untuk keluar dari ruangan. Cepat ganti pakaianmu, ucap Grey Wolf dengan nada bengis, sambil meninggalkan kalimat itu dan segera berbalik untuk pergi. Ketika orang-orang lain di sana melihat itu, mereka semua mulai menatap Feng Jiu dengan tatapan berbeda, hati mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda itu benar-benar menyembunyikan kebiasaan memotong lengan bajunya. Catatan penerjemah, harfiah, memotong lengan baju idiom kiasan eufemisme untuk homoseksualitas, berasal dari sejarah Han Barat Hansu, Kaisar Han Aidi, nama asli Liu Xin, sedang tidur dengan kekasihnya Dong Xian, dan harus menghadiri audiensi istana pagi itu. Karena tidak ingin membangunkan Dong Xian, yang sedang tidur dengan kepala bersandar di lengan jubah panjang Kaisar, Aidi menggunakan pisau untuk memotong bagian bawah lengan bajunya. Sumber, https://garis-A/E6%, Melihat mereka pergi satu persatu, Feng Jiu melangkah maju untuk menutup pintu sebelum dia tidak bisa menahan diri lagi dan tersenyum. Dia menatap set pakaian abu-abu di tangannya dan membawanya masuk untuk segera berganti pakaian sebelum dia keluar lagi. Ikuti kami di belakang, kata serigala abu-abu sambil melirik Feng Jiu dengan pandangan penuh kebencian sebelum dia berjalan di depan untuk memimpin jalan. Feng Jiu melirik sekilas keluar dan melihat bahwa semua kultivator lainnya sudah ada di sana. Sedangkan penguasa neraka, sudah tidak ada tanda-tandanya lagi. Pandangannya jatuh pada sosok Grey Wolf di depannya, kilatan gelap berkilat sangat singkat di matanya. Sudut bibirnya menegang saat dia berjalan santai di belakang untuk mengikutinya, sampai mereka tiba di sebuah menara setinggi 7 lantai. Aroma kuat rempah-rempah yang dicampur dengan berbagai macam obat-obatan lain menyerbu hidungnya. Di dalam halaman yang cukup luas, banyak orang berlalu lalang, sebagian membawa rempah-rempah untuk dijemur, sebagian menggiling rempah-rempah, sementara sebagian lagi memilah-milah obat-obatan. Semua orang mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Terlebih lagi, orang-orang ini sudah terbiasa dengan kedatangan pendatang baru setelah kurun waktu tertentu, sehingga ketika seorang pemuda yang cacat datang, banyak di antara mereka yang hanya mengangkat kepala untuk melirik sekali sebelum melanjutkan tugas, sementara beberapa di antaranya bahkan tidak mau repot-repot untuk menoleh sama sekali. Pak Tualin, aku serahkan anak ini padamu. Teriak serigala abu-abu lalu segera pergi meninggalkan anak buahnya, bahkan tanpa melihat ke arah Feng Jiu sama sekali. Pada saat itu, seorang lelaki tua berpakaian hijau berjalan keluar dari menara dan berhenti di hadapan Feng Jiu. Dia menatap Feng Jiu dari atas ke bawah dengan tatapan penuh perhatian dan bertanya, siapa namamu? Wajah Feng Jiu menyeringai dan berkata dengan ceria, hantu. Hantu. Lelaki tua itu terkejut sejenak dan alisnya berkerut saat bertanya, apa yang kau ketahui? Ceritakan padaku tentang hal itu sehingga aku dapat mengatur pekerjaan untukmu. Feng Jiu tidak menjawab pertanyaannya tetapi malah bertanya, tempat apa ini? Apa yang kalian semua lakukan di sini? Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, atau kamu tidak akan berumur panjang. Mendengar itu, Feng Jiu mengangkat sebelah alisnya dan berpikir sejenak, kalau begitu, atur saja beberapa pekerjaan sambilan untukku. Setidaknya aku masih tahu bagaimana menyelesaikan beberapa pekerjaan sampingan di sini. Saat berbicara, tatapannya menatap menara dan dia melihat ada cukup banyak orang di dalamnya. Tempat itu adalah tempat meramu obat-obatan. Para pendatang baru hanya akan mengerjakan tugas-tugas kasar di halaman ini. Kalian bisa pergi ke sana untuk memilah-milah tanaman obat. Orang tua itu memberi isyarat lalu berbalik untuk kembali ke menara. Feng Jiu melihat ke dalam dan berjalan ke tempat tanaman herbal berada, sambil memperhatikan sekelilingnya seraya ia memilah tanaman herbal tersebut. Bagaimana kau bisa masuk? Tanya pemuda di sampingnya dengan suara pelan.